Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam Bu. Oke, eh, sebentar ya, saya sharing dulu materi untuk malam ini di grup WhatsApp saja ya, karena di e-learningnya masih belum bisa diakses. Oke. Sudah di ini ya, sudah saya share di grup. Oke, kita langsung aja. Hari ini kita perkenalan dengan kenapa kita belajar data mining begitu ya. Nah, untuk referensinya atau buku begitu ya. Kalau kalian mau beli buku, boleh menggunakan data mining dari Budi Santoso atau yang versi Michael dan Jian gitu ya. Ini beberapa sebetulnya ya referensi yang bisa digunakan. Kalaupun punya referensi yang lain nggak masalah, karena ya intinya sama sih. Mau buku apapun juga, siapapun maksudnya ya yang mengarangnya, nah intinya sama sih untuk belajar satu konsep data mining ataupun mata kuliah yang lain juga sama. Oke, kenapa perlu data mining? Nah, sebelumnya kalau misalkan suara saya tidak terdengar ataupun slide-nya tidak berpindah, silakan lakukan interupsi ya. Baik, Bu. Oke, di sini kenapa kita perlu data mining? Di antaranya pertumbuhan data yang pesat, ya dari terabyte menjadi petabyte. Maka kalau sekarang itu kan sudah cetak ya, jadi udah masuknya kapasitasnya mungkin kalau kita itu bukan jangkauan kita begitu ya. Kalau kita mah ya masih pakai giga-giga begitu ya, ya data yang kita simpan gitu di komputer kita tidak lebih lah dari 1 terabyte gitu. Kebanyakan gitu 1 terabyte juga ya. Nah, kemudian pengumpulan data dan ketersediaan data, diantaranya alat pengumpul data otomatis, sistem basis datanya dari web atau dari lingkungan yang terkomputerisasi. Nah, sumber utama data yang melimpah, diantaranya kalau bisnis itu melalui web, e-commerce, transaksi, saham, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sumbernya dari sains atau pengetahuan, diantaranya pengendaraan jauh, bioinformatika, simulasi ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sumber kehidupan masyarakat, diantaranya dari berita, kemudian kamera digital, YouTube, begitu ya, YouTube konten-konten dan sebagainya. Nah, dari data berlimpah ini sangat sedikit sekali yang bisa dikatakan sebagai pengetahuan begitu ya. Kebutuhannya itu adalah awalnya itu dari penemuan ya. Nah, penemuan di sini melahirkanlah data mining begitu. Dari biasanya kan kalau kita lihat tumpukan sampah nih, kalau bagi orang-orang atau bagi kita saja begitu, ya sampah kita anggap sampah saja begitu. Tapi kalau bagi orang lain, tumpukan sampah itu justru harta karun. Betul nggak? Mungkin ada orang yang mencari sampah tersebut dipisahkan antara plastik-plastik, kaleng-kaleng, dan sebagainya, begitu ya. Sehingga nanti mempunyai nilai atau menghasilkan rupiah kembali, begitu ya, dari sampah tersebut. Nah, sama halnya dengan data mining di sini,
Jadi menggali tumpukan-tumpukan data gitu. Ya dari gudang-gudang data tersebut yang disimpan mungkin sudah bertahun-tahun di dalam perusahaan begitu ya, di selama transaksi di dalam perusahaannya. Nah, kalau kita tidak olah, ya mungkin saja kita nantinya kalau kita mengolah dari data tersebut dapat menghasilkan informasi yang baru yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, itulah kenapa di sini lahir data mining gitu ya. Ya awalnya itu dari kebutuhan sebetulnya. Nah, kemudian ada evolusi dan sejarah ya. Tahun awalnya itu ya sebelum 1600 ini masih berdasarkan ilmu empiris. Kemudian masuk ke 1600 itu ilmu teori, kemudian 1950-an itu ilmu komputasi, dan dari 1990-an itu data science atau ilmu data sampai sekarang ini begitu ya. Nah, dari data science atau ilmu data itu ya kita bisa olah gitu ya, atau data mining yang merupakan tantangan baru di zaman sekarang gitu ya. Nah, di antara tahun 1600 sampai dengan 1950-an, ya, ilmu empiris dan juga ilmu teori. Jadi ya setiap disiplin ilmu telah menemukan komponen teoritis. Maaf Bu, interupsi, ininya belum pindah. Slide-nya ya. Ya. Oke. Biasa kalau misalkan saya ini pasti nggak pindah-pindah. Oke. Nggak apa-apa. Coba lagi. Sekarang ada nggak? Atau kayaknya nggak harus di-share screen lagi. Ada Bu di Oh, evolusi dan ada. sejarah. Oke, oke. Nah, maaf ya ini saya sambil batuk-batuk. Nah, di sekitaran tahun 1600-an sampai 1950-an, ini masih berdasarkan teori atau ilmu empiris dan juga ilmu teori, begitu ya. Nah, setiap disiplin ilmu ini telah menemukan komponen teoritis, yang masih berupa teori-teori lah. Model teoritis ini sering membantu percobaan dan menggeneralisasi pemahaman kita. Kemudian di era tahun 1950-an sampai 1990-an, ini masuk era komputasi. Jadi selama 50 tahun terakhir, sebagian besar disiplin ilmu telah menemukan cabang komputasi ketiga. Misalnya ekologi empiris, teoritis, dan komputasi, atau fisika gitu ya, linguistik, dan sebagainya. Nah, ilmu komputasi ini secara tradisional yaitu simulasi. Jadi kalau yang awalnya hanya berupa teori-teori, kalau komputasi itu sudah ada sedikit simulasi atau prakteknya begitu ya. Hal ini tumbuh dari ketidakmampuan untuk menemukan closed form solution atau solusi bentuk tertutup dari model matematika yang kompleks. Nah, kemudian tahun 1990-an sampai sekarang ini masuk era data science. Penjilnya data dari instrumen ilmiah baru dan simulasi-simulasi ya dari proses ilmu komputasi. Kemudian kemampuan untuk menyimpan dan mengelola data online yang berukuran petabyte secara ekonomis. Kemudian internet dan komputasi grid yang membuat semua arsip dapat diakses secara universal. Ya. Kemudian tugas manajemen, mengakuisisi, mengorganisir, query, dan visualisasi informasi ilmiah ini hampir linear dengan kolom data. Nah, kemudian data mining ini merupakan tantangan baru utama. Ya, lahirnya data mining ini ya karena adanya data yang banyak. Ya, dari data yang banyak tersebut ya para pakar itu berpikir bagaimana, apakah ada yang bisa digali begitu ya dari tumpukan data yang begitu banyak begitu. Ya kira-kira seperti itulah. Ya sama hanya kalau kita analogikan seperti tadi dari tumpukan sampah, mungkin para orang-orang kreatif begitu ya, atau para pencari nafkah yang melihat celah gitu ya, bahwa sampah tersebut ternyata bisa
dimanfaatkan Interupsi teknologi Bu, tersebut suaranya ya. patah-patah. Oke. Dari sinyal mungkin ya. Oke. Selanjutnya evolusi dan sejarah. Ini teknologi database. Nah, Slide-nya juga nggak pindah Bu. slide-nya nggak pindah. Oke. Kayaknya nggak bisa di slideshow. Kalau slideshow suka gangguan. Oke lah. Gini aja ya. Nah, kalian juga bisa sambil dibuka untuk yang slide-nya mungkin di grup ya. Baik Bu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke evolusi dan sejarah untuk teknologi database. Ya, ini mulainya itu sekitar tahun 1960-an. Di antaranya pengumpulan data, pembuatan basis data, ya, IMS dan DBMS jaringannya, ya, atau tools yang digunakan untuk DBM basis datanya gitu ya, database-nya. Nah, kemudian tahun 1970-an ini model data relasional. Implementasi relasional DBMS gitu ya. Ini lahirnya sekitar tahun 1970-an. Ya. Pemodelan kalau di dalam pemodelan perancangan data mungkin IRD begitu ya, atau relasi antar tabel. Nah, kemudian di 1980-an ya RDBMS atau model data lanjutan, yaitu di dalamnya terdapat extended relational, OO, object oriented begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masih di tahun yang sama, DBMS yang berorientasi pada aplikasi, diantaranya spasial, ilmiah, teknik, dan lain-lain. Jadi, DBMS ini mulai digunakan terhadap aplikasi-aplikasi di dalam transaksi begitu ya, atau ya transaksi gitu kesehariannya. Nah, kemudian 1990-an, nah ini muncul data mining, data warehousing, ya database multimedia, dan database web begitu. Baru di tahun 2000-an, ini manajemen dan penambangan data stream, ada juga data mining dan aplikasinya, kemudian teknologi web, ya diantaranya ada XML, integrasi data, dan sistem informasi global. Ya, ini sisi evolusi dan sejarah untuk database-nya. Nah, kemudian evolusi dan sejarah untuk data mining society. Nah, ini mulai dari tahun 1989 gitu ya. Ini workshop-workshop yang biasanya dilakukan. Nah, diantaranya tahun 1989 itu mulai diadakan workshop begitu ya oleh CAI gitu ya. Ini mengenai knowledge discovery in database. Ya. Kemudian 1991 sampai dengan 1994 ini workshop juga ya, workshop on knowledge discovery in database ya. Membahas juga tentang data mining KDD ya. Knowledge discovery data mining. Kemudian 1995 sampai dengan 1998 ini International Conference masih mengenai data mining ya, KDD. Kemudian di tahun 1998 juga ya, ini conference juga diadakan oleh ACM ya. Kemudian yang paling baru itu sebelumnya ini di ACM juga, yaitu mengenai transaksional on KDD, itu mulainya tahun 2007. Ya mungkin sampai sekarang gitu ya. Yang terlibatnya untuk konferensi data mining ini diantaranya PAKDD, PKDD gitu ya, kemudian IEEE,
atau ICDM dan lain sebagainya. Jadi ya data mining ini ya sudah mendunia begitu ya, karena sudah banyak konferensi yang dilakukan. Nah, kemudian apa itu data mining? Jadi data mining ini penemuan pengetahuan dari data. Ya, jadi memang kita ngolahnya itu dari tumpukan data. Nah, kemudian kita lakukan ekstraksi pola gitu ya, atau pengetahuan yang menarik. Ya, pengetahuan yang menarik di sini ya kita bisa katakanlah dia mempunyai potensi yang bermanfaat untuk dijadikan pengambilan keputusan. Nah, kemudian atau dari data mining ini nama alternatifnya itu yang KDD misalkan kalau kalian pernah dengar ya, Knowledge Discovery in Database. Nah, yang perlu diperhatikan apakah semuanya data yang digali itu termasuk data mining begitu ya, atau pencarian data itu termasuk data mining begitu ya. Di antaranya misalkan di sini pemrosesan, pencarian dan query yang sederhana di database misalkan ya. Kalian mau cari data di database punya perusahaan kalian misalkan ya, satu data menggunakan query. Nah, proses tersebut apakah masuk ke dalam data mining atau tidak? Ya. Kemudian sistem pakar atau program statistika. Ya, kalau sistem pakar kan dia juga berbasis pengetahuan ya. Jadi mencari atau menelusuri pengetahuan dari seorang pakar sampai nantinya itu terdapat satu keputusan begitu ya. Nah, apakah proses seperti yang disebutkan tadi itu termasuk data mining? Nah, tentunya belum tentu begitu ya. Jadi tidak termasuk data mining. Proses data di dalam database. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, ada iklan dulu ya. Cek, cek.
Cek, cek. Oke, maaf ya, kita lanjut. Oke, jadi kalau kita perhatikan ya, tidak semua untuk kasus pencarian data atau penggalian pengetahuan itu termasuk data mining. Ya, contohnya diantaranya sistem pakar misalkan ya. Sistem pakar itu kan isinya itu atau keputusan dilihat dari polanya. Ya, apakah bisa melalui metode backward chaining ataukah forward chaining begitu ya. Nah, isinya itu ya tentang pengetahuan-pengetahuan seorang pakar. Misalkan sistem pakar tentang penyakit rabies misalkan ya.
Nah, berarti kan kita harus cari dulu semua informasi mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri begitu. Nah, itu kenapa tidak semuanya termasuk data mining, ya karena data mining itu ada beberapa tahapan atau proses yang termasuk ke dalam data mining gitu ya. Di antaranya ya, ini pandangan dari database banyak begitu ya. Nah, dari ya, data cleaning. Jadi ada yang namanya cleaning data dulu begitu ya. Kita pilih-pilih dulu biasanya ya. Pilih-pilih mana yang memang nantinya akan digunakan begitu ya. Ini pilih-pilih dulu. Nah, kemudian dia masuk ke data warehouse. Nah, data warehouse itu apa? Data warehouse itu gudang dari basis data begitu ya. Jadi kalau tadi database yang tadinya mungkin belum terpola, kalau di data warehouse itu dipilih database yang memang biasanya itu berupa transaksional ya, isinya itu mengenai yang dikhususkan database-nya itu ya transaksional, kemudian berupa query ya yang digunakan untuk transaksi sehari-hari, biasanya itu secara keseluruhan begitu ya. Nah, kemudian dari atau diseleksi ya, mana kira-kira data yang relevan ya, yang sesuai atau yang akan kita data mining ya. Nah, kalau kita sudah melakukan metode dari data mining, nah di evaluasi pola-polanya terlihat begitu ya polanya. Kira-kira pola menjadi suatu keputusan bagi perusahaan atau bagi dari atau tahapan-tahapannya begitu kira-kira. Nah, dari pola tersebut, ya, setelah dievaluasi, ini bisa jadi atau bisa juga digunakan adanya data integration, ya, integrasi data. Ya, jadi muter begitu ya prosesnya. Data cleaning, kemudian selection, kemudian evaluasi gitu ya, dan integrasi lagi. Nah, ini proses data mining. Begitu. Nah, kalau yang tadi, contohnya seperti sistem pakar gitu ya, walaupun sama, di dalamnya itu ada tentang pengetahuan begitu ya, mencari pola, tapi tahapannya atau stepnya itu tidak sama dengan proses yang ada di dalam data mining begitu. Misalkan ya, kalau kerja nih, mau cari data menggunakan query ya, ada proses cleaning dulu gitu ya, proses selection gitu ya, evaluasi dan seterusnya. Nah, itu belum termasuk data mining. Nah, proses data mining selanjutnya dari pandangan sistem basis datanya ya. Jadi yang pertama itu learning pengetahuan yang memang relevan ya, dan tujuan dari aplikasinya itu seperti apa begitu ya. Nah, kemudian creating target dataset ya, atau jadi kita buat target datasetnya. Kira-kira dataset yang bisa digunakan atau dimanfaatkannya itu yang seperti apa ya. Nah, kemudian dari data selection, lakukan data cleaning and pre-processing. Ini mungkin
membutuhkan effortnya itu ya lebih dari 60% lah, lumayan. Nah kemudian si data dan mentransformasinya begitu ya. Jadi kita harus temukan kira-kira feature yang memang variabelnya gitu yang bisa digunakan. Kemudian choosing function of data mining. Nah, kita gunakan fungsi yang memang kira-kira sesuai dengan penggalian data kita itu mau pakai yang mana begitu ya fungsinya. Apakah mau summarization, klasifikasi, regression ini atau fungsinya itu ya dipilih begitu. Kalau kalian mau menggunakan hanya clustering ya clustering saja. Atau pengklasifikasian begitu ya dari bongkahan data tersebut ya nggak masalah. Jadi pilih fungsi yang memang tepat atau sesuai dengan yang diharapkan nanti knowledge-nya seperti apa. Nah, kemudian pilih algoritma ya. Nah, selanjutnya cari pola ya yang menarik gitu dari data mining-nya. Pola yang menariknya nanti yang dihasilkannya seperti apa. Dilihat itu dari hasil fungsi atau algoritma yang kita gunakan, nanti itu muncul polanya begitu ya. Nah, kemudian dari kalau kita sudah dapat polanya, ya kita baru evaluasi. Nah, kemudian lakukan presentation dari pengetahuan yang sudah dihasilkan gitu ya. Di antaranya melalui visualisasi, transformasi, atau menghapus redundan. Pola-pola yang mirip-mirip lah kita hapus-hapus begitu. Sehingga yang disajikan itu memang pola yang bisa digunakan kembali begitu ya. Itu kira-kira dari sisi basis datanya. Nah, kemudian proses data mining ini dari sisi pandangan machine learning dan juga statistika. Komunitas machine learning dan statistika ya. Nah, diantaranya yaitu ada data preprocessing ya. Ini mulai dari masukkan data, kemudian data preprocessing. Diantaranya data preprocessing itu apa? Integrasi data, normalisasi, pemilihan fitur gitu ya. Pengurangan dimensi. Ya, yang tadinya kan mungkin awalnya itu ya berupa bongkahan data, kemudian kita lakukan cleaning gitu ya, sehingga menjadi data warehouse. Kemudian dari data warehouse tersebut ya kita lakukan lagi pemilihan begitu ya, sehingga menjadi data mining dan seterusnya. Nah, kemudian dari preprocessing ini baru masuk ke data mining. Data mining di sini ya penemuan pola, asosiasi, kolerasi, klasifikasi, clusterisasi begitu ya, atau analisis outlier. Nah, kalau dari data mining, nah baru menghasilkan post preprocessing ya. Post preprocessing ini diantaranya evaluasi pola pemilihan, pola, interpretasi pola, dan visualisasi pola. Nah, barulah dari hasil preprocessing, data mining, dan post preprocessing, nah ini menghasilkan satu pola ya, informasi dari pola yang bisa dibaca gitu ya, atau bisa disajikan. Nah, untuk pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, kalau dari sisi pandangan bisnis intelijen, iya. Sebentar. Oke, kalau dari sisi data mining pandangan bisnis intelijen, ya, ini sumber datanya itu dari jurnal, dari file, dokumen web gitu ya, atau percobaan ilmiah, sistem database, dan sebagainya. Nah, kemudian dilakukan preprocessing, integrasi data, dan gudang data gitu ya, atau data warehousing. Nah, kemudian eksplorasi data diantaranya kesimpulan statistik, query, dan pelaporan. Ya. Nah, baru itu DBA ya, database administrator. Nah, kemudian analisis data biasanya pencarian informasi yaitu menggunakan data mining. Kemudian presentasi data, ya ini teknik visualisasinya ya, itu bagian analisis bisnis, analis bisnis. Nah, kemudian
paling terakhir itu ya hasilnya itu digunakan oleh pengguna akhir, itu untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan. Ya. Kalau dari pandangan bisnis intelijen, ini dari minat untuk data mining ya. Data mining ini ternyata lumayan ini ya, lumayan gampang-gampang susah ya kan? Ya, karena kan datanya itu memang harus dilakukan dulu cleaning data dan sebagainya gitu. Jadi seperti yang kemarin itu ada yang sidang begitu ya, dia ngambilnya memang data mining. Tapi datanya itu justru sudah data yang digunakan itu justru sudah difilter begitu ya. Jadi bukan bongkahan data lagi, tapi memang datanya yang sudah dipilah-pilih begitu. Ya sehingga sangat disayangkan begitu. Jadi proses data miningnya tidak terlihat ya. Nah, mungkin kalau kalian mau minatnya di data mining, nanti untuk datanya itu yang memang harus benar-benar data mentah gitu ya, yang kemudian nanti diproses ya menggunakan fungsi-fungsi yang ada di data miningnya begitu. Oke. Nah, untuk dimensi data mining, diantaranya dari data di sini tuh kumpulan dan aplikasi data yang berorientasi database, begitu ya. Diantaranya relational database, data warehouse, database transaksional. Kemudian kumpulan data lanjutan dan aplikasi lanjutan seperti data stream dan data sensor, data time series, dan temporal atau data sequence. Kemudian berupa grafik, jejaring sosial, dan data multilink. Kemudian ada database heterogen dan legasi. Kemudian ada data spasial dan spasio temporal ya. Kemudian ada database multimedia, database teks atau www gitu ya. Nah itu data yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian untuk pengetahuannya, data mining ini dimulai dari karakterisasi, diskriminasi, asosiasi, klasifikasi, ya clustering, tren atau penyimpangan begitu. Kemudian analisis outlier dan lain-lain. Selanjutnya untuk pengetahuan di sini diantaranya penambangan data deskriptif, prediktif, ataupun peramalan. Atau fungsi ganda atau terintegrasi penambangan di berbagai tingkatan begitu ya. Itu pengetahuan yang bisa digunakan di data mining. Kemudian kalau untuk tekniknya bisa menggunakan data intensif, kemudian data warehouse ya. Kemudian bisa machine learning, statistik atau pattern recognition, visualisasi dan high performance dan lain sebagainya. Kalau untuk sisi aplikasi, kita bisa peroleh dari retail, telekomunikasi, perbankan, begitu ya. Fraud analysis atau analisis penipuan gitu ya. Biasanya kan suka ada tuh kalau di perbankan. Kemudian biodata mining, analisis pasar saham, atau text mining atau web mining gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau analisis halaman web bisa dari klasifikasi halaman web, pengelompokan ke algoritma PageRank misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau analisis kolaboratif dan sistem rekomendasi, ini juga bisa digunakan untuk aplikasinya.
Nah, kemudian ada analisis data keranjang untuk pemasaran yang ditargetkan. Ya, ini juga bisa dilihat. Kalau misalkan di marketplace kan ya, kalau perempuan gitu ya, khususnya ibu-ibu, kalau buka-buka marketplace ya masukin aja ke keranjang, masukin, tapi nggak pernah di check out begitu ya, pengalaman pribadi. Nah, itu juga sebetulnya kan bisa dianalisis, bisa dilihat begitu. Ya, ibu ini dia kebanyakannya itu kira-kira produk apa sih yang dimasukin ke keranjang tapi tidak pernah di check out begitu. Nah, biasanya dia akan mensuggest eh, produk serupa ketika ibu ini membuka marketplace tersebut begitu ya, atau justru nggak hanya di marketplace saja, ke media sosial yang lain juga itu menjadi suggest begitu ya. Coba aja kalian tertarik dengan produk A, nah kalian coba searching di suatu marketplace kemudian masukkan ke keranjang, itu pasti tersuges ke media sosial lain, jadi ada iklan-iklan dan sebagainya begitu. Nah, ini juga proses aplikasi dari data mining. Nah, selanjutnya masih di aplikasi. Contohnya misalkan analisis data biologis dan medis. Ya, ini bisa menggunakan klasifikasi atau analisis cluster ya. Atau analisis biologikal dan sebagainya lah. Nah, kemudian untuk penambangan data dan rekayasa perangkat lunak, misalnya ini IEEE komputer, edisinya itu Agustus 2009. Ya, ini bisa dicari di jurnal internasional untuk izinnya tuh IEEE ya. Jadi yang sudah memang ter apa terlegalisasi begitu ya, atau diakui bah. Nah, kemudian selanjutnya itu dari sistem atau alat penambangan data khusus, misalnya SAS, SQL gitu ya, server analysis manager, dan lain sebagainya lah, yang berhubungan dengan mining tools, ya, hingga penambangan data yang tidak terlihat. Ini untuk aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya itu fungsi data mining. Yang pertama itu generalisasi. Nah, untuk generalisasi, ini integrasi informasi dan pembangunan data warehouse. Dimulai dari pembersihan data, kemudian transformasi, ya, integrasi, dan model data multidimensi, ya. Kemudian baru teknologi data cube, jadi metode scalable untuk komputasi agregat multidimensi. Nah, biasanya diantaranya menggunakan materializing. Nah, untuk scalable method for computing masih sama ya. Contohnya itu materializing atau multidimension aggregate atau OLAP ya. Yang familiar itu mungkin OLAP ya, online analytical processing. Nah, kemudian yang ketiganya itu deskripsi konsep multidimensi, di antaranya karakterisasi dan diskriminasi, yaitu mengeneralisasikan, meringkas, dan membedakan karakteristik data. Ya, misalnya daerah kering dengan daerah basah begitu. Jadi dibedakan berdasarkan karakteristik dari datanya atau informasi yang disajikannya begitu ya. Daerah kering atau basah begitu ya. Kalau dari suhu dingin ataukah panas begitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian fungsi kedua itu analisis asosiasi dan korelasi. Di antaranya pola yang sering atau item yang sering gitu ya. Yang sering muncul atau sering digunakan begitu ya. Misalkan barang apa yang sering dibeli secara bersamaan di Walmart gitu ya, atau di supermarket. Ya, ini dilihatnya dari pola begitu ya, patternnya. Jadi dilihat korelasinya, kira-kira produk A ini biasa atau sering dibeli dengan produk apa gitu ya. Nah, dilihat yang paling banyak. Nah, kemudian yang kedua asosiasi korelasi
versus dengan kausalitas. Nah, aturan asosiasi yang khusus, misalkan popok, ini kalau bir dia antara 0,5% sampai 75% gitu ya untuk bir. Apakah ini bisa menghasilkan dukungan atau kepercayaan diri begitu ya? Ini apakah item yang terkait juga sangat berkolerasi begitu ya antara popok dengan bir gitu. Mungkin saja gitu ya kalau di luar negeri mah orang beli popok sambil beli bir gitu. Kan mana siapa tahu begitu ya, kalau di Indonesia mungkin jarang-jarang lah. Nah, kemudian bagaimana cara menambang pola dan aturan tersebut secara efisien dalam dataset yang berukuran besar gitu ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan pola untuk klasifikasi, clustering, dan aplikasi lainnya. Ya, ini disesuaikan dengan fungsi yang akan digunakannya begitu ya. Kira-kira mau asosiasi ataukah generalisasinya begitu. Biasanya dilihat dulu dari datanya. Nah, kemudian yang fungsi ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi di sini antaranya klasifikasi dan prediksi label ya. Misal bangun model ya berdasarkan beberapa contoh training untuk klasifikasi. Jadi ada data trainingnya begitu ya. Kemudian menjelaskan dan membedakan kelas atau konsep untuk prediksi masa depan. Misalnya mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim atau mengklasifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh gas. Ya. Jadi biasanya kalau untuk klasifikasi itu kan ada data training. Ya, data training itu ya diambil beberapa contohnya saja begitu. Sebagai kelas yang tidak dikenal. Nah, metode khususnya kita bisa gunakan pohon keputusan ya decision tree. Kemudian klasifikasi naive Bayes atau support vector machine, neural network dan lain sebagainya begitu ya. Itu untuk metode yang bisa digunakan. Kemudian untuk aplikasinya ini untuk mendeteksi penipuan kartu kredit misalkan ya. Atau pemasaran langsung atau klasifikasi bintang begitu ya, penyakit, halaman web dan lain sebagainya. Ini untuk pengaplikasiannya ya dari fungsi klasifikasi data mining ini. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat itu clustering ya, analisis cluster. Nah, untuk analisis cluster diantaranya unsupervised learning, misalkan label kelas yang tidak diketahui begitu. Nah, ini dikelompokkan data untuk membentuk kategori baru. Ya, misal cluster rumah cluster untuk menemukan pola distribusinya begitu ya. Prinsipnya itu memaksimalkan kesamaan intrakelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas. Nah, ini diantaranya banyak metode dan aplikasi yang bisa diaplikasikan begitu yang digunakan. Nah, yang kelima itu yang bisa digunakan untuk fungsi data mining diantaranya analisis pensilan atau outlier. Di antaranya outlier ini objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum data. Di antaranya kebisingan atau pengecualian. Nah, sampah satu orang bisa menjadi harta bagi orang lain. Gitu ya. Kemudian metodenya dengan mengklasterisasi produk atau analisis regresi. Nah, ini manfaat dalam pendeteksian penipuan, kemudian analisis peristiwa langka. Ini bisa menggunakan analisis outlier ini. Kemudian yang keenam, fungsi data mining itu pola berurutan atau dilihat dari tren dan juga analisis evolusi. Ini urutan tren dan analisis evolusi. Misalnya,
regresi dan prediksi nilai, kemudian penambangan pola berurutan, diantaranya misalkan pertama beli kamera digital. Setelah beli kamera digital, kira-kira beli apa? Gitu ya. Lalu beli kartu memori yang besar gitu. Ini juga biasanya digunakan untuk mensuges di marketplace begitu. Kira-kira ibu ini kalau sudah beli produk A, biasanya dia beli produk apa lagi begitu ya. Nah, ini disugeskan sebetulnya. Jadi dilihat dari pola orang lain, misalkan kalau Anda beli produk A, orang lain juga beli produk E begitu ya. Nah, sehingga mungkin yang tadinya ibu ini tidak akan beli produk E, hanya akan beli produk A, ya karena disuges begitu ya di marketplace, kadang-kadang jadi berminat begitu untuk membeli produk E ini begitu. Nah, kemudian untuk menambang aliran datanya, di antaranya aliran data yang tertata, beragam waktu, dan berpotensi tak terbatas. Ya. Yang ketujuh, fungsi data mining, yaitu analisis struktur dan jaringan. Di antaranya penambangan grafik, menemukan subgraf yang sering, misalnya senyawa kimia, atau pohon XML ya, atau substruktur fragmen web. Kemudian kalau untuk analisis jaringan informasi, ya di jejaring sosial, ini dilihat dari aktornya dan juga hubungannya. Decision tree kan ya. Untuk aktornya ya ini merupakan objeknya atau node-nya, gitu kan ya, titiknya. Nah, kalau untuk hubungan atau edge-nya ya dia yang menghubungkannya di jaring sosial. Misalkan jaringan penulis gitu ya, di CS, atau jaringan teroris begitu. Nah, kemudian ada beberapa jaringan heterogen. Ini seseorang dapat menjadi jaringan informasi. Di antaranya bisa teman, keluarga, atau teman sekelas, begitu ya. Kalau di media sosial kan seperti itu ya. Kalau kita follow akun yang sama, kadang saja kita follow akun yang sama. Nah, biasanya ada suges begitu. Bahwa si A juga ternyata follow akun yang sama begitu. Mensugeskan. Ya siapa tahu mungkin kalau komunitas kan ya, misalkan komunitas kalian suka komunitas sepeda nih, follow komunitas sepeda. Nah, di jejaring sosial juga mengenalkan bahwa orang-orang teman-teman kalian juga yang belum berteman gitu ya di media sosial dengan kalian, nah disugeskan untuk supaya berteman dengan kalian. Nah, kemudian selanjutnya analisis struktur dan jaringan ya. Lanjutkan. Di antaranya analisis jaringan informasi, yaitu tautan membawa banyak informasi semantik. Di antaranya penambangan tautan begitu ya. Link gitu ya. Kemudian penambangan web. Di antaranya untuk web itu adalah jaringan informasi besar. Bisa dari PageRank ya ke Google. Kemudian analisis jaringan informasi web, penambangan opini, dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi jaringannya ya. Nah, kemudian dari evaluasi hasil, biasanya yang ditanyakan itu apakah semua hasil yang ditambang itu menarik, ya kan? Jadi seseorang ini dapat menambang atau menghasilkan pola, ya, dan pengetahuan yang luar biasa. Menarik tidaknya, ya ini kan dari awal kita menambang data, kita sudah melakukan cleaning data dulu begitu ya. Kira-kira yang nantinya akan digunakan begitu ya, pola seperti apa gitu. Nah, kemudian beberapa mungkin hanya cocok dengan ruang dimensi tertentu, misalkan untuk waktu, lokasi, dan sebagainya. Sedangkan beberapa mungkin tidak representatif atau mungkin sementara. Ya, sementara tidak menarik mungkin ya, tapi di lain waktu mungkin data tersebut justru menarik gitu. Jadi bisa digunakan pola yang sudah digali tersebut. Nah, kemudian evaluasi hasil yang ditambang
ini secara langsung hanya menambang hasil yang menarik, ya. Apakah seperti itu begitu? Mungkin dari sisi deskriptif dengan prediktif, ya. Ini yang dihasilkannya apakah mau deskriptif ataukah prediktif atau semua cakupan atau yang unik saja gitu ya, tipikal atau yang terbarukan begitu ya, novelty. Jadi ada yang terbarukan atau yang hanya yang unik gitu, atau dari akurasinya atau dari ketepatan waktunya begitu ya. Yang memang dihasilkan yang diharapkan gitu dari hasilnya itu yang memang yang menarik. Tapi tidak semuanya sebetulnya bisa langsung cocok begitu. Ya mungkin saja di kemudian hari baru bisa digunakan dari hasil penambangan data tersebut. Nah, kemudian masalah utama dalam data mining diantaranya metodologi penambangan. Nah, menambang berbagai jenis pengetahuan baru, ya kan? Kemudian menambang pengetahuan dalam ruang multidimensi, penambang data, diantaranya upaya interdisipliner, meningkatkan kekuatan penemuan di lingkungan jaringan, atau menangani noise gitu ya, gangguan ketidakpastian dan ketidaklengkapan data, ataupun evaluasi pola dan penambangan dengan panduan pola atau kendala. Nah, untuk interaksi pengguna bisa penambangan interaktif, penggabungan pengetahuan latar belakang, presentasi, dan visualisasi hasil penambangan data. Ya, ini yang dihasilkannya begitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi efisiensi dan skalabilitas ini biasanya tergantung dari algoritma penambangan datanya ya. Metode penambangannya paralel, terdistribusi, stream, atau inkremental gitu ya. Kemudian keragaman tipe data ini mencakup antaranya menangani tipe data yang kompleks, menambang repositori data dinamis, jaringan, dan global. Ya, ini termasuk tantangan atau masalah. Kemudian data mining dan masyarakat, diantaranya dampak sosial dari penambangan datanya, ya. Ya kan, kalau kita melakukan satu analisis diantaranya penambangan data ini gitu ya, untuk data mining, itu kira-kira dampak sosialnya seperti apa. Nah, kemudian privasi dari hasil data mining ini bagaimana. Kemudian penambangan data tak terlihat begitu ya, atau hasilnya justru begitu ya, tidak nampak begitu, tidak terlihat polanya seperti apa. Nah, itu beberapa masalah utama yang biasanya ada di dalam data mining. Ya, itu paling teman-teman ada yang ditanyakan dulu? Atau ada yang mau sharing? Di sini tuh kan rata-rata semester berapa ya? Maaf Bu, suara ibunya tadi putus-putus. Oke, teman-teman, rata-rata di sini semester berapa ya? Oh, campuran ini. Ada angkatan 17, 18, 19. Nah, kalau yang udah ngambil prasekripsi ada nggak di sini? Apa, Bu? Sedang ngambil. Ya, yang sedang ngambil prasekripsi siapa? Transkripsi. Mm-mm. Saya udah, Bu. Pak Ridwan udah ngambil prasekripsi. Berarti sudah punya judul skripsinya ya? Sudah. Oke, tentang apa, Ridwan? Tentang attendance.
absensi. Absensi. Iya, absensi ini apa? Mobile. Oh, mobile. Iya. Oke. Ada di sini yang sudah ngambil judul skripsi. Data mining ada? Nggak ada. Atau yang mungkin berminat nanti di preskripsinya mau mengajukan judul data mining nih. Tetap Dandi, Bu. Oke. Dendi mau ngambil data mining? Ya? Halo? Oke. Jaringannya ya, Dendi keluar. Oke, silakan ada yang ditanyakan dulu. Atau ada yang mau di-sharing, silakan. Jadi, tadi garis besarnya mungkin bisa nangkap ya, atau nanti bisa dibaca ulang di materinya. Jadi kita belajar data mining itu apa ya? Kita itu intinya belajar bagaimana cara menggali atau mencari informasi dari bongkahan data, begitu ya. Jadi bongkahan data yang begitu banyaknya, yang begitu besarnya, nah kita gali terus begitu ya sampai ketemu pola yang memang menarik untuk dijadikan suatu informasi atau pengetahuan di mana pengetahuan tersebut dapat kita gunakan atau end user gunakan gitu ya untuk mengambil keputusan, begitu kiranya. Ya, makanya nanti mungkin di sesi-sesi selanjutnya mungkin sebelum UTS atau setelah UTS itu biasanya ada tugas untuk mencari dataset ya. Jadi cari dataset yang untuk kemudian nanti diolah ya menggunakan tools yang kemarin saya sampaikan, Orange Data Mining ya. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan dulu atau ada yang mau di-sharing? Boleh, silahkan. Jangan sungkan-sungkan, kita sama-sama belajar lah. Coba Bu, saya tanya Bu. kalau gitu. Oke, Nurman, silahkan nanya. Untuk kita kan belum belajar ya Bu, pakai si ini orange-nya. Kira-kira nanti kita belajar dulu gak Bu? Atau dari yang kemarin itu, yang apa namanya, materi yang Ibu kasih? Itu di yang Word, yang modul, ya itu ada step by step-nya. Jadi tinggal diikuti saja dari modul tersebut untuk penggunaan Orange Data Mining gitu ya, untuk clustering, untuk klasifikasi dan asosiasi. Jadi hanya 3 fungsi yang kita praktekkan begitu ya, asosiasi, clustering dan juga klasifikasi. Itu saja. Nah itu semuanya sudah ada di modul step by step-nya. Oh iya Bu, pas saya ini apa namanya nginstal Orange-nya itu Bu, kan disuruh install mini Conda juga kalau nggak salah. Iya kan, Pakai Bu? Linux ya? Pakai Windows Bu. Windows. Kalau Windows biasanya enggak. Enggak, tapi tadi Setahu saya kemarin. ya saya nginstal ya, jadi tadi tuh kayak di pas nginstal itu berhenti di tengah Bu, jadi nginstal dulu yang mini Condanya gitu. Kayak Pas ini install mini Conda berhasil enggak? Berhasil Bu, cuman di Oh ya terakhirnya berhasil. kayak disuruh register lagi tuh Bu, harus register itu Bu ya? Atau enggak? Enggak. Kalau Oke. Bayu kemarin gimana Bayu? Bayu kan sempat nanya sama juga Bu. ya seperti kemarin. Jadi pas di tengah-tengah tuh Jadi harus register. disuruh download dulu yang lain gitu. Jadi kayak pelengkapnya. Oke.
Tapi nggak disuruh regis sih. Terus nggak ada regisnya. Nggak ada, Bu. Pas udah masuk ke Soalnya Orange ya ya udah saya tahun masuk. tahun kemarin tahun kemarin saya instalnya tapi nggak ada registrasi begitu. Jadi bisa digunakan tanpa Ini juga registrasi. ya ini juga bisa digunain Bu sebenarnya. Cuman takutnya harus regis gitu. Oh enggak, masih bisa digunakan lah. Iya ya Bu. Iya, makasih Bu. Oke, kalau untuk praktikumnya nanti data setnya paling saya kasih ya. Tapi nanti kalau pas materinya memang sudah disampaikan, jadi datasetnya saya kasih. Kalau misalkan kalian mau coba sekarang ya boleh cari-cari dataset yang biasanya itu umum gitu ya, banyak itu. Cari aja dataset yang free begitu. Jadi tinggal dipraktekkan nanti menggunakan Orange Data Mining ini. Biasanya yang pemerintahan itu datasetnya sudah banyak bisa. Sambil absen ya. Untuk pertemuan 2 ini, saya absen dulu. Alvin Yanuar Ramadan ada? Hadir Bu, hadir. Alvin. Oke. Oke, Alvin hadir. Kemudian Alia Rahmawati ada? Hadir, Bu. Oke. Bayu Pamungkas ada tadi ya. Chandra Hadir, Bu. Octavianus. Chandra Ada, Bu. Octavianus. Hadir, Bu. Dedi Iskandar. Dedi Hadir, Iskandar. Bu. Hadir, Bu. Betristi Nurkhalisoh. Hadir, Bu. Oke, imut suaranya. Derajat Panji. Hadir Bu, hadir. Oke. Fauzan Rizalul Ulum. Hadir, Bu. Oke. Fitri Apriani. Hadir, Bu. Oke. Gita Erika Suci. Hadir, Bu. Irfan Sandi Saputra. Hadir Bu. Oke. Mary Nur Halimah. Hadir, Bu. Oke. Mary Yulia. Hadir, Bu. Bu, Oke. Ya. Bu, Ya. mau bertanya, Bu. Ya, gimana? Pas pertemuan kemarin kan Ya. saya ada ya, Bu, tapi Ya, belum Ya. masuk e-learning. Untuk Mary. Yulia. Iya, Bu. Soalnya kemarin ada kendala di e-learningnya. Di Oasisnya, Bu. Nanti saya cek dulu ya. Untuk pertemuan sebelumnya. Oke. Ya. Nanti saya cek ya untuk Mary. Oke, selanjutnya Mia Mulyati Hadir, Bu. ada? Mia Mulyati ada? Ada, Bu. Hadir. Sama? Ini ya, mamanya mana? Kiran yang jualan. Kemudian Muhammad Abim. Hadir, Bu.
Muhammad Abim ada? Hadir, Bu. Abim nggak ada. Hadir, Bu. Muhammad Abim, Bu. Selanjutnya Naufal Zaki. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Neni Nureni. Hadir, Bu. Nurman Putra. Hadir, Bu. Oke. Orlando Sagala. Orlando Sagala ada? Orlando nggak ada. Perry ada? Perry ada? Perry nggak ada. Ridwan Nurul Hidayat. Hadir, Bu. Oke. Rizal Hamdani. Hadir, Bu. Oke, terakhir Tina Nurul Sani. Tina ada? Tina ada? Nggak ada ya. Bu, itu Tina katanya ada, Bu. Oke, Tina ada? Ada, Bu, itu di chat. Nggak bisa open mic. Oke. Saya nggak lihat chat. Gentos Mikna. Kenaon eta mikna tuh. Dari masjid, Tina. Lagi ikut pengajian. Oke. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan lagi atau ada yang mau di-sharing? Bu, Muhammad Abim hadir, Bu. Bu Iya, Irman Abim hadir, ada. Bu. Siapa? Irman, Bu. Irman Darul. Ya, Bu. Dahrul. Ada nama Irman. Yang kemarin juga masuk, Bu. Cuma Oh, Irman itu ini apa? Tidak bisa di checklist dari sayanya. Nggak tahu, nanti saya harus ya, Bu, masih maintain katanya, Bu. Tadi ada informasi. tanyakan dulu ke bagian akademiknya. Ya, Bu. Katanya lagi perbaikan dulu. Nggak bisa di checklist. Kalau yang lain bisa di Ya, Bu. checklist gitu. Kalau tadi itu Mary Yulia. Nah, Mary Yulia juga sama kan, lagi maintenance, jadi masih kosong gitu, blank. Iya, Bu, kemarin Harusnya kan soalnya silang, di kalau misalkan tidak hadir. Ini tuh blank, jadi kosong. Ya, Bu. Tadi sudah Nah, konfirmasi, kalau Bu. untuk itu akademiknya. yang bisa rubahnya dari akademiknya saja. Oke. Ya, oke. Ya, ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya sebentar. Ini Dendi tidak ada di absen. Coba saya lihat dulu. Ya, tolongan, ya. Ya, Dendi Mangkubumi belum ada di absen e-learning ya. Wah, senang hijau. Paku Bumi. Jadi belum tercatat namanya. Ya, nanti konfirmasi lagi saja ke akademiknya ya. Siap, Bu. Kan Mayar berentep. Can Mayar. Aslinya ada 8 semester sekaligus kan. Masih maintenance ya. Jadi sedang perpindahan ini server katanya. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan atau mau ada yang di-share dulu? Silahkan. Terakhir, sebelum kita tutup.
Tidak ada? Mohon maaf Bu, tadi Muhammad Abim udah hadir belum Bu? Iya, Habim sudah hadir. Habim si Habimnya itu. Iya Bu, tadi kan juga. Ya, udah Habim. Ya, sudah dihadirkan. Ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan ya sedikit banyaknya bisa menambah pengetahuan tentang data mining begitu ya. Data mining itu apa? Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan materi yang berbeda ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.